Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Dengan sukacita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan atas anugerah-Mu yang ajaib. Kami masih diperkenankan untuk hidup di hari ini, menikmati segala kasih anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri, ingin memuji, meninggikan nama Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Karena itu ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Bila tercurah atas kita sekalian, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dalam pimpinan penyertaan Roh Allah yang kudus, menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita telah menerima Roh-Nya yang kudus, datang menghiburkan dan mensukacitakan hati kita. Karena kemarin kita telah mengingat akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dia telah naik ke surga, namun dia telah datang sebagai Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita kembali. Kita mau katakan bersama-sama, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita awali pujian ini sekali lagi dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang penuh. Kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya,
nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan indah duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Karena itu, mari berfirman bagi kami melalui hamba-Mu, memberkati kami, menguatkan kami, menopang kami, dan firman yang hidup yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu tetap menguatkan kami, tetap bertahan di tengah pergumulan, tampil sebagai pemenang-pemenang selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, berbicara bagi kami melalui hamba-Mu, kami siap dengar suara Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, dengan sukacita pagi hari ini kita semua ingin tampil sebagai pemenang. Semangat juang dalam kehidupan kita. Menghadapi apapun juga, kita semua pasti ingin tampil sebagai pemenang. Sebagai olahragawan, mereka ingin tampil sebagai pemenang. Sebagai usahawan, ingin tampil sebagai pemenang. Siapapun kita dalam kehidupan ini ingin tampil sebagai pemenang dalam seluruh aspek kehidupan ini. Apalagi menghadapi berbagai-bagai persoalan kehidupan, maka yang kita harapkan kita tetap tampil sebagai pemenang, bukan? Karena itu pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema bagi kita, lebih daripada pemenang. Dan nats firman Tuhan saya akan bacakan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, Kristus telah bangkit. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus itulah yang menjamin kita untuk tampil sebagai pemenangnya. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, dia harus tampil sebagai pemenang. Kitab Roma pasal 8 ini berbicara secara khusus kepada mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau Bapak Ibu adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa kita akan tampil sebagai pemenang. Ayat yang ke-37 mengatakan, tetapi dalam
semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa kita tampil lebih daripada para pemenang? Kalau kita menganalisa teks di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35 dan ayat 37 sampai ayat 39 yang telah saya bacakan tadi, maka di sana kita akan menemukan 4 jaminan yang pasti bagi mereka yang telah percaya, yang memungkinkan kita akan tampil sebagai pemenang. Jaminan yang pertama untuk tampil sebagai pemenang adalah ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi di sini berbicara tentang karena Allah di pihak kita. Allah di pihak kita itulah yang memungkinkan kita tampil sebagai pemenang. Tidak ada yang dapat melawan. Dia yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Allah di pihak kita, ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara-saudara, Allah ada di pihak setiap orang yang percaya. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini jaminan yang pertama, saudara-saudara. Allah di pihak kita. Menghadapi masalah apa saja, Dia ada di pihak kita. Kalau Allah berpihak kepada kita, maka Dia siap untuk menolong kita. Kita manusia yang terbatas, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tetapi Allah yang tidak terbatas, Dia menyertai kita. Dia di pihak kita, saudara-saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Dia di pihak saudara dan saya. Menghadapi masalah kehidupan, Allah di pihak saudara. Maka Anda akan tampil sebagai pemenang. Jaminan yang pasti yang kedua, sehingga bisa tampil sebagai pemenang, ayat yang ke-33 mengatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Saudara-saudara, jaminan yang pertama kalau Allah di pihak kita. Jaminan kedua, karena Allah yang membenarkan kita. Saudara, ini hal yang luar biasa. Konsep pembenaran dalam konteks kitab Roma, yaitu berbicara tentang semua orang telah berbuat dosa. Dan itu otomatis akan menerima hukuman Allah. Upah dosa ialah maut. Dan dosa telah menguasai semua umat manusia. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, upah daripada dosa adalah maut. Tetapi sekarang saudara-saudara lihat, Allah membenarkan status kita sebagai orang-orang berdosa menjadi orang-orang dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan secara cuma-cuma. Itu bukan kontribusi kita, tapi itu adalah upaya Allah melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Dan Allah yang membenarkan kita. Siapa yang dapat menghukum kita? Kita tidak ada lagi di dalam hukuman. Saudara-saudara, dalam konteks ini Roma pasal 8 berbicara bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Jadi hukum dosa, yaitu semua orang diikat di dalam dosa dan dicap sebagai orang berdosa, ditawan dengan kuasa dosa. Hukum maut, yaitu akibat daripada dosa semua orang akan binasa dalam kematian yang kekal. Tetapi sekarang Allah telah membenarkan mereka yang percaya. Maka kita lebih daripada pemenang. Menang dari kuasa dosa. Menang dari kuasa maut. Menang dari kuasa setan. Menjadi pemenang. Lebih daripada para pemenang. Saudara-saudara, ini kemenangan yang luar biasa. Karena Allah yang membenarkan kita. Kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena itu sebuah jaminan yang pasti yang Allah berikan. Yaitu Allah membenarkan kita. Dan kita layak disebut sebagai pemenangnya.
Dalam sebuah perkara, saudara-saudara, bila seseorang sudah divonis dengan hukuman, maka dia harus menerima hukuman itu. Masuk penjara kah? Atau dia harus melaksanakan hukuman itu. Tetapi di hadapan Allah, saudara dan saya telah dimerdekakan dan dibebaskan. Jaminan yang pasti. Yang ketiga, karena kita percaya kepada Kristus yang memungkinkan kita menjadi pemenang. Ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jaminan yang ketiga, yaitu Kristus Yesus menjadi pembela bagi saudara dan saya. Luar biasa, ini Kristus tampil sebagai pembela bagi kita. Dia membela kita, tidak ada yang dapat menggugat kita di hadapan Allah. Setankah, apapun juga, tidak ada bisa menggugat. Kristus sekarang duduk sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Karena itu mari kita tampil sebagai pemenang. Dalam kehidupan kita hadapi masalah-masalah kehidupan. Itu hal-hal yang terlalu kecil di dalam kehidupan ini. Mau ancaman setan sekalipun, itu ancaman terlalu kecil di hadapan Allah. Karena Yesus siap menjadi pembela bagi kita. Kita harus bersyukur di hadapan Tuhan atas jaminan yang pasti ini. Dan kita tampil sebagai pemenang sekarang, bukan? Jaminan yang pasti yang keempat, yaitu karena ayat yang ke-35 mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jaminan yang keempat adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu berarti ada keterikatan hidup kita dengan Kristus. Satu keterikatan selama kita ada di dunia sampai pada kekekalan. Ini sebuah jaminan yang pasti, keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Dan apapun dalam hidup ini tidak dapat lagi memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada bagi kita. Kita tampil sebagai pemenang dalam hal apa? Sangat menarik kalau kita mau membaca ayat-ayat ini dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya merinci di sana ada 13 ancaman yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Pertama, apakah penindasan? Penindasan tidak bisa memisahkan kita. Yang kedua, apakah kesesakan? Yang ketiga, penganiayaan sekalipun. Yang keempat, kelaparan. Yang kelima adalah ketelanjangan. Yang keenam, bahaya. Yang ketujuh, pedang. Yang kedelapan, maut sekalipun. Yang kesembilan, hidup. Yang ke-10, malaikat. Yang ke-11, pemerintah. Yang ke-12, kuasa-kuasa di atas atau di bawah. Yang ke-13, makhluk lain. Ada 13 hal rinci di sini yang datang mengantam kehidupan kita sebagai tantangan, sebagai ancaman, sebagai bahaya yang berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus. Ancaman bagi kehidupan fisik kita, tapi juga ancaman bagi jiwa kita. Tidak ada yang dapat memisahkan. Saudara-saudara, suatu jaminan bagi kita. Apakah sakit, penyakit, bahaya, kesukaran, kesulitan hidup ini, masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang real yang kita hadapi setiap hari. Alkitab dengan tegas mengatakan semuanya itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita bangga, kita bersyukur. Kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita. Lebih daripada pemenang karena Allah membenarkan kita. Lebih daripada pemenang karena Yesus menjadi pembela kita. Lebih daripada pemenang karena tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Tampillah sebagai pemenang mulai sekarang.
katakan, saya sebagai pemenang untuk hal apa saja, karena Allah di pihak saya. Itulah jaminan yang kita dapatkan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara yang sedang mendengar firman Tuhan ini, bila ada yang belum sungguh menerima Tuhan Yesus, hari ini juga ambil keputusan. Percaya kepada Dia, serahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia. Bertobatlah, terimalah Dia, maka engkau juga akan menjadi pemenang. Saudara yang masih ragu-ragu, bangkitkan iman saudara dan percaya kepada Dia. Saudara yang sedang dalam bermacam-macam persoalan dan pergumulan, tetap percaya, jangan lemah, bangkitkan semangatmu untuk tetap percaya, bertahan di dalam bermacam-macam hal. Saudara-saudara, karena itu kesimpulannya, kalau kita mau membaca Roma pasal yang ke-11, pasal 12 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tampillah sebagai pemenang. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang membakar semangat kami untuk kami tetap tampil sebagai pemenang. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini, apapun masalah yang sedang kami hadapi, semua masalah kecil di hadapan Allah, karena Allah sedang berpihak bagi kami, menjadi pembela bagi kami. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena itu hamba berdoa untuk setiap orang mendengar firman Tuhan ini. Hari ini juga iman dibangkitkan. Hari ini juga roh berkobar-kobar. Dan dengan komitmen baru tampil sebagai pemenang. Karena Kristus Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Terima kasih Bapa, hari-hari yang kami jalani, baik secara pribadi dalam keluarga. Ada masalah-masalah kebutuhan kehidupan. Ada masalah-masalah yang kami hadapi sehari-hari. Ada tantangan ancaman. Kami tak percaya Tuhan menyertai. Berkati setiap kami yang ada di sini. Bila Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa kami. Mujizat boleh terjadi. Tuhan hadir mencurahkan berkat-Mu, pertolongan-Mu, kuasa-Mu. Apa saja yang Tuhan inginkan yang terbaik yang terjadi untuk sepekan mendatang. Kami menjalani hidup ini. Kami menunggu di kaki Tuhan. Menyerahkan setiap pribadi dan keluarga. Apapun masalahnya, Tuhan jamah dan berkati. Pemerintah bangsa dan negara kami tak berdoa. Hikmat Tuhan menyertai dalam penanganan berbagai persoalan di tengah bangsa dan negara kami. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, tetap Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan di penjuru dunia dimanapun berada. Berada di kota-kota besar, berada di daerah-daerah terpencil sekalipun. Kuasa Tuhan menyertai dalam upaya pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di masa yang sangat sukar ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk selalu kuat, yakin, dan percaya bahwa pasti ada pelangi sehabis hujan. Mari kita bersama serahkan hati kita, pikiran kita. Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
seperti pelangi sehabis hujan. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita percaya kepada Tuhan bahwa pasti ada pelangi sehabis hujan. Jangan pernah khawatir tentang COVID-19. Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk kita, anak-anak Tuhan. Mari kita pujikan, kita katakan bersama-sama. Oh, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Nya. Saya percaya kita telah diberkati dan dikuatkan kembali dengan firman Tuhan. Kita mau katakan bersama, kita menyembah Tuhan bersama kembali lagi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tampil sebagai pemenang. Katakan setiap saat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sebagai anak Tuhan, saya tampil sebagai pemenang karena Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap untuk hadapi hari-hari hidup kami. Untuk menjalani kehidupan sepekan mendatang. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan jaminan firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, itu akan membekali kami untuk melangkah dengan pasti, tampil sebagai pemenang. Diizinkanlah berkat-Mu tetap tercurah bagi kami. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus, tetap menyertai setiap kami dalam memasuki perjalanan hidup dari hari ke hari bersama dengan Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berikut ini adalah tips menghadapi Corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Pastikan setiap tangan dan jari-jari Anda sudah bersih agar jauh dari kuman dan juga virus-virus jahat. Yang kedua, gunakanlah masker dengan baik dan benar, terutama apabila kita berada di tempat-tempat umum, agar tubuh kita tetap terjaga dari penyakit. Yang ketiga, pastikan Anda menjaga jarak Anda dengan orang lain, karena kita tidak tahu apakah mereka dalam kondisi tubuh yang baik atau tidak. Dan yang utama, setialah berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu setiap masa depan kita. Demikianlah beberapa tips anak-anak Tuhan dalam menghadapi Corona. Tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.